sudah terjadi perdarahan, janin sudah meninggal. Yang jelas ini membahayakan ibu. Kalau si janin juga udah meninggal berarti sudah tidak bisa diharapkan lagi. Tapi datang sangat terlambat. Akhirnya kita melakukan operasi darurat. Alhamdulillah si ibu bisa tertolong. Cuman sebenarnya hal seperti ini harusnya bisa dicegah, harusnya tidak terjadi sampai menyebabkan morbiditas ke ibu maupun ke janin. Kalau dia melakukan pemeriksaan antenatal care secara rutin. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama saya Putri Hildianisani dalam program acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Sebuah acara yang akan membahas informasi seputar kesehatan. Anda Talks bisa Anda saksikan di YouTube channel Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda. Baik pemirsa, di episode Anda Talks kali ini akan membahas tentang kehamilan risiko tinggi. Ya, pemirsa, kehamilan adalah hal yang diidamkan oleh sebagian besar wanita. Namun terkadang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk hamil dengan risiko-risiko yang perlu diperhatikan selama kehamilan. Pemirsa, di sini telah hadir narasumber yang tentunya akan mengupas dan sharing bersama kita tentang kehamilan risiko tinggi. Langsung saja kita bersama-sama Dr. Hajah Juwita Elva, spesialis OB/GYN. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, dokter ini masih cerah ya dok ya, masih semangat untuk hari ini ya dokter ya. Alhamdulillah dokter. Kita akan membahas tentang kehamilan risiko tinggi. Iya dokter, yang banyak sekali pastinya ya dokter ya, kasus-kasus yang memang kehamilan sedang berisiko ya dokter ya. Nah kita mau tanya dulu nih dokter, apa sih dok yang dimaksud dengan kehamilan risiko tinggi? Kebetulan kita di sini di Rumah Sakit Islam Harapan Anda ya. Jadi rumah sakit kita kan rumah sakit rujukan. Betul. B. Banyak ibu-ibu hamil yang kesini atas rujukan dari center dari yang lain. Ya tentunya yang mereka rujuk itu kehamilan risiko tinggi. Risiko tinggi, baik. Sebenarnya kehamilan itu kan ibu-ibu sehat. Betul. Jadi bukan kondisi penyakit tapi kondisi sehat. Cuman pada kasus-kasus tertentu, ibu-ibu hamil tertentu itu menjadi beresiko tinggi. Artinya terjadi keabnormalan atau ketidaknormalan pada kehamilan tersebut ya, baik. Bisa disebabkan karena faktor ibu atau janin, atau memang kehamilan itu sendiri menyebabkan resiko terhadap ibu dan janin. Betul. Jadi bisa terjadi pada ibu yang memang sebelumnya sudah membawa penyakit tertentu. Begitu. Jadi memang tergantung ya dok ya. Bisa saja dengan ibunya sehat, terus dia memang mengalami kehamilan risiko juga ya dokter. Ya, jadi kondisi normal pun bisa menjadi risiko tinggi. Tergantung mungkin dilihat perjalanannya. Iya, betul. Kalau misalnya yang disebabkan karena ibu yang sebelumnya memang membawa penyakit, jadi faktor dari ibu itu sendiri, misal si ibu punya penyakit diabetes mellitus, hipertensi sebelum kehamilan, betul. Usia juga termasuk. Jadi ya usia yang terlalu muda, di bawah 20 tahun. Baik. Atau yang lebih dari 35 tahun itu masuk risiko tinggi juga. Risiko tinggi juga. Penyakit ginjal, penyakit jantung, TBC, atau penyakit infeksi lainnya seperti penyakit menular seksual dan lain-lain, hepatitis segala macam lah. Itu salah satu faktor bisa dikatakan risiko tinggi karena faktor dari ibu yang memang sebelumnya sudah
menderita penyakit menderita tentu ya dokter ya. Baik. Nah dokter, kira-kira dok, kehamilan risiko tinggi bahayanya apa saja dokter? Bahayanya tentu saja ibu-ibu yang seperti ini akan berdampak ke janinnya Dok. dan juga ke ibu tersebut. Tersebut. Baik. Kadang penyakit yang tidak memberat saat kehamilan bisa memberat. Misalnya penyakit jantung. Baik. Ibu-ibu yang sudah mempunyai penyakit jantung atau diabetes mellitus atau hipertensi itu pada kehamilan bisa juga memberatkan penyakit-penyakitnya. Jadi otomatis akan berdampak ke kehamilan. Pada kehamilannya, betul. Misalnya janinnya jadi tumbuh kembangnya terlambat. Baik. Atau ada kelainan terlalu besar pada ibu-ibu yang diabetes mellitus. Tapi ada juga hamilan risiko tinggi tanpa didahului oleh penyakit dari si ibu. Jadi karena murni terjadi saat kehamilan. Jadi kehamilan itu bisa juga memicu keadaan yang tadinya ibunya sehat-sehat aja menjadi bermasalah. Seperti ibu-ibu yang tidak ada riwayat hipertensi misalnya, dia akan jadi hipertensi selama kehamilan. Jadi kita sebut kondisi preeklamsi misalnya, atau kencing manis ya, diabetes mellitus yang gestasional, artinya yang muncul saat kehamilan. Ya, Bisa terjadi ya. Bisa terjadi hal seperti itu. Jadi yang kondisi yang seperti ini yang kondisi high risk, risiko tinggi yang muncul pada saat kehamilan. Ya walaupun si ibu tidak membawa penyakit apa-apa sebenarnya. Atau si ibu sehat, si janin juga sehat, tapi kemudian terjadi pecah ketuban, umpama gitu. Tapi belum waktunya, belum persalinan, lah ini masuk juga kategori kehamilan risiko tinggi. Atau tiba-tiba terjadi perdarahan karena mungkin kelainan letak plasenta, ari-ari ya orang awam, atau tiba-tiba lepasnya plasenta, lah itu akan memicu terjadi perdarahan yang otomatis membahayakan kondisi ibu maupun janin. Baik, itu tadi bahayanya ya. Bahayanya ya, dan kira-kira apa saja yang dimaksud dengan keadaan kehamilan risiko tinggi itu. Ya, baik. Nah dokter, kira-kira nih dok, ada ibu-ibu sedang hamil, tapi kan mungkin ibu-ibu ini baru hamil pertama, pastinya tidak tahu nih bagaimana sih cara mengenali tanda bahaya bahwa adanya kehamilan berisiko. Itu kira-kira caranya gimana dokter? Kalau ibu hamil kemudian untuk biar tahu saya ini termasuk risiko tinggi atau tidak ya. Baik. Jadi untuk itu ibu-ibu hamil disarankan kontrol teratur. Jadi minimal 1 kali trimester pertama ya. Trimester pertama itu dari awal terdeteksi hamil sampai 12 minggu sekitar itu ya. Trimester 2 dari 12 minggu sampai 24 minggu, kemudian di atas 24 minggu itu masuk trimester 3. Kalau trimester pertama paling nggak minimal 1 kali. 1 kali minimal ya dok ya? Ya itu melakukan antenatal care, artinya pemeriksaan kehamilan. Kemudian 2 kali minimal untuk trimester 2 dan 3 kali minimal untuk trimester 3. Jadi di fasilitas-fasilitas kesehatan primer seperti di puskesmas itu sudah disediakan ANC terpadu, artinya antenatal care terpadu. Nanti di sana dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Baik. Juga
petugas nanti akan memeriksa dan memilah-milah mana yang risiko tinggi, mana yang tidak. Iya, baik. Juga akan dilakukan pendataan agar semua ibu hamil diharapkan tercover datanya ada di fasilitas kesehatan sesuai wilayah tertentu. Ya dok, baik. Juga nanti akan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat si ibu hamil ini ada nggak kelainan laboratoriumnya. Jadi kalau terdata dengan baik akan dipantau oleh petugas kesehatan setempat, sehingga apabila terjadi gangguan atau masalah di ibu hamil tersebut akan cepat dirujuk dan cepat ditangani. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu dok ya. Atau bisa juga ibu-ibu secara mandiri kontrol ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi lagi, misal di di rumah sakit yang ada dokter kandungannya. Baik. Nah, nanti dokter kandungan yang akan memilah-milah mana yang beresiko tinggi atau tidak. Kalaupun kita harus kerjasama dengan wilayah setempat, nanti kita akan menghubungi bidan setempat, bidan wilayah atau puskesmas setempat untuk memantau ibu dengan risiko tinggi itu. Baik itu tadi memang harus dideteksi lebih dini ya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak indikasi yang lebih berat lagi. Baik dokter, kita akan jeda sejenak dulu. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Pemeriksaan antenatal care atau ANC merupakan pemeriksaan kehamilan yang penting dilakukan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal. ANC dilakukan minimal 6 kali selama masa kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Tujuannya untuk memantau kemajuan proses kehamilan, mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin terjadi saat kehamilan sejak dini, meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi, mempersiapkan proses persalinan, menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu, mempersiapkan peran sang ibu dan keluarga, mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dan dapat memberikan ASI eksklusif. Ingat, pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan di puskesmas, klinik atau rumah sakit dan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Masih bersama narasumber kita yaitu Dr. Juwita, spesialis OB/GYN. Nah dokter, tadi kita sudah banyak membahas tentang kehamilan risiko tinggi ya dokter ya. Baik bagaimana penyebabnya, lalu bagaimana harus mengenalinya. Nah kira-kira nih dokter pernah nggak dok ada kasus yang dokter pernah alami tentang kehamilan risiko tinggi ini dok? Contoh-contoh kasus biasanya berkaitan dengan keterlambatan pengenalan. Jadi ibu-ibu yang tidak antenatal care secara teratur, tidak jarang atau tidak pernah periksa ke petugas kesehatan, walaupun dia sebenarnya mempunyai faktor risiko tinggi pada kehamilannya. Contohnya saja ibu hamil dengan riwayat sesar itu kan termasuk risiko tinggi. Tapi tidak pernah memeriksakan diri ke petugas kesehatan, bidan maupun dokter. Pernah juga
dengan riwayat sesarian 2 kali, tentunya risikonya lebih tinggi lagi untuk terjadinya ruptur uteri atau pecahnya rahim ya. Pernah datang sampai lewat bulan, sudah terjadi perdarahan, janin sudah meninggal. Yang jelas ini membahayakan ibu. Kalau si janin juga udah meninggal berarti sudah tidak bisa diharapkan lagi. Tapi datang sangat terlambat. Akhirnya kita melakukan operasi darurat. Alhamdulillah si ibu bisa tertolong. Cuman sebenarnya hal seperti ini harusnya bisa dicegah, harusnya tidak terjadi sampai menyebabkan morbiditas ke ibu maupun ke janin. Kalau dia melakukan pemeriksaan antenatal care secara rutin. Sehingga mungkin petugas kesehatan Bu Bidan yang di wilayah juga bisa memantau, tidak sampai terjadi lewat bulan. Betul. Seperti itu. Karena sampai lewat bulan akhirnya terjadi kontraksi menyebabkan morbiditas yang tadi terjadi pada ibu hamil tersebut. Atau contoh lain yang seharusnya bisa dicegah apabila dia melakukan antenatal secara teratur sehingga sebelum terjadi kegawatan janin atau kegawatan pada ibu sudah bisa dilakukan tindakan. Sebenarnya ada juga yang kadang tidak bisa kita prediksi karena hal itu tiba-tiba saja terjadi tanpa ada resiko tinggi sebelumnya. Misalnya kondisi kejang pada ibu hamil. Atau yang kita sebut eklamsi. Jadi eklamsi ini terjadi karena tingginya tekanan darah pada ibu yang bisa terjadi tiba-tiba ataupun sudah terdeteksi sebelumnya. Nah, hal seperti ini kadang tanpa kita prediksi terjadi, ibu datang sudah dalam kondisi kejang, tapi apabila cepat penanganannya, cepat rujukannya, semoga bisa kita minimalisasi untuk terjadi kegawatan yang lebih lanjut lagi ya dok ya. Baik, jadi memang semuanya memang harus dideteksi lebih dini ya dok ya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Terutama memang mungkin yang membawa penyakit bawaan ya dok ya, seperti tadi yang dokter sebutkan hipertensi ya dok ya, seperti hipertensi, terus diabetes mellitus. Itu memang menjadi kehamilan yang berisiko tinggi ya dok ya, yang bisa membahayakan baik ibu dan juga janinnya ya dok ya. Jadi ibu-ibu yang berisiko tinggi itu nanti pada saat periksa akan diberitahu sama petugas kalau ibu punya faktor ini yang menyebabkan risiko tinggi. Biasanya akan dianjurkan untuk datang periksa lebih rutin lagi, lebih cepat. Kalau yang tadi saya bilang 1 kali minimal di trimester 1, 2 kali trimester 2, 3 kali trimester 3. Mungkin kalau ibu-ibu yang resiko tinggi akan diminta lebih sering datang ya dok ya, lebih diperhatikan hati-hatinya ya dokter ya, agar memang menjaga agar bayinya sehat sampai waktu persalinannya nanti dan juga ibunya ya dok. Dan petugas di puskesmas pun kalau mengenali risiko tinggi biasanya nanti langsung dirujuk biar ANC-nya, lihat pemeriksaan kehamilannya di rumah sakit, ya dok, diperiksa oleh dokter kandungan langsung. Nah, nanti kita yang memilah lagi mana yang bisa dikembalikan atau bisa diperiksa rutin di puskesmas dan mana yang memang harus rutin datang ke rumah sakit. Baik. Nah, dokter, kira-kira kalau pemirsa yang di rumah nih dok pengen konsultasi dengan dokter Juwita di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda, kira-kira dokter jadwal praktiknya dokter di rumah sakit itu hari apa saja dan jam berapa aja dok ya? Jadi jam kerja di hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12, jam 1 siang. Jam 21 siang, jam 9, jam 8 ya dok? Ya, sekitar itu. Sekitar jam segitu ya dok ya. Kalau biasanya kita melakukan tindakan operasi segala macam agak siang ya, jadi
dianjurkan lebih pagi. Baik. Nah, itu pemirsa jika mau konsultasi nih ya dengan Dokter Juwita bisa langsung datang saja. Nah, dokter, ini untuk pertanyaan terakhir ya dok ya, untuk menutup podcast kita pada pagi hari ini dok. Kira-kira dok, apakah kehamilan risiko ini dapat dicegah dan bagaimana sih dok cara pencegahannya? Mungkin sekalian bisa memberikan pesan-pesan untuk ibu hamil nih dok agar tetap sehat dan semangat dalam menjalani kehamilannya. Yang tadi kita jelaskan di depan ya, jadi ibu-ibu hamil tetap semangat, bahwa keadaan kehamilan ini sesuatu yang diinginkan, biasanya sebagian besar memang sudah menginginkan, sudah direncanakan. Jadi untuk menjaga biar tetap sehat, cukup istirahat, hindari stres yang berlebihan, hindari bekerja yang terlalu berat, tapi tetap aktif. Jadi melakukan aktivitas seperti biasa. Baik. Karena kalau tiduran terus juga itu tidak sehat. Tidak sehat. Makan gizi seimbang. Jadi tidak ada makanan khusus atau larangan khusus untuk ibu hamil sebenarnya, asal menjaga asupan gizi yang seimbang. Baik. Ya, karbohidrat, protein, vitamin, susu ya, susu monggo terserah susu apa aja, tidak ada anjuran merek tertentu. Susu sapi boleh yang segar atau UHT atau mana yang ibu hamil cocok saja. Kemudian menghindari pola yang tidak sehat seperti merokok, juga merokok pasif ya. Jadi bila di rumah banyak terpapar asap rokok, itu sebenarnya ibu hamil itu sama aja merokok aktif. Jadi hindari asap rokok, hindari alkohol, berolahraga walaupun tidak seperti olahraga yang tidak hamil, tapi tetap menggerakkan badan. Artinya aktivitas tubuh seperti biasa. Dok ya, dan tentunya dukungan suami ya dokter ya. Ya betul, untuk menghindari stres, tetap selalu berpikir positif. Baik, terima kasih dokter atas waktunya dan informasinya tentang kehamilan risiko tinggi ini. Mudah-mudahan para pemirsa yang di rumah bisa mengambil ilmunya ya dok ya, supaya agar lebih aware juga nih dok ya terhadap kehamilannya. Baik dokter, kita saatnya pamit undur diri ya dok ya. Baik pemirsa, saatnya kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk tonton terus beberapa program Anda Talks lainnya. Saya beserta kru yang bertugas pada pagi hari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara.